Jadi jin di sana tuh butuh air. Artinya berkehidupan seperti kita. Bumi ini difungsikan bagi manusia pada posisi datar. Nah, saudara-saudara sekalian, ada keterangan dalam Al-Quran bahwa bumi itu berputar pada porosnya. Bumi itu berputar pada porosnya. Itu bisa dilihat surat An-Nahl ayat 88. Surat An-Nahl ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kau lihat gunung-gunung itu berjalan itu seperti berjalannya awan. Kata Allah itu, kata yang membuatnya. Kalau engkau melihat gunung-gunung itu, gunung-gunung, maka gunung-gunung itu berjalan sebagaimana seperti awan berjalan. Menunjukkan bahwa bumi ini adalah bergerak pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Jangan dianggap gunung itu diem, mereka itu berjalan. Persoalannya di sini manusia melihat sekali lagi bukan menggunakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, nah, bumi ini difungsikan bagi manusia pada posisi datar. Wallahu ja'ala lakumul arda bisato litaskunu minha subulan fijaja. Surat Nuh ayat 15, 17, 21, 20. 15, 17, 20. Yang tadi itu, wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisato litasluku minha subulan fijaja. Surat Nuh itu. Jadi Allah yang telah menumbuhkanmu dari bumi nabata. Ya, nabata itu tumbuh pelan-pelan gitu. Summa yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan ke dalam bumi itu sendiri. Nanti wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah keluarkan lagi pada hari kiamat nanti dari dalam tanah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisato, dan Allah lah yang memfungsikan bagimu bumi pada kondisi datar. Jadi bumi ini difungsikan kepada makhluknya yang ada di atasnya, ke manusia. Seolah-olah bumi ini kemanapun datar. Ini, wallahu ja'ala lakumul arda bisato. Allah lah yang memfungsikan bagimu bumi ini bisato, tertampar, datar. Makanya kita keberangkat kemanapun, bagaimana bumi bulat tapi kemana-mana rata. Datar. Padahal datar itu difungsikan oleh Allah karena perbandingan kita manusia dengan bumi entah berapa miliar. Jadi perasaan datar. Tapi kalau ke tepi pantai kok matahari muncul dari dalam laut. Nah itu menunjukkan bulat.
Ya kan kalau di tepi pantai matahari muncul di laut. Tenggelam ke laut. Kira-kira begitu. Menunjukkan itu bulat bumi. Tapi difungsikan oleh Allah dengan kita manusia yang ada di dalamnya pada kondisi datar. Artinya karena perbandingan besar manusia dan bumi. Ya, perbandingan yang luar biasa. Sekarang begini. Virus. Sekarang kan sedang musim virus. Ada hinggap di bola buliter. Itu virus tidak akan ngomong bola buliter bulat. Rata aja kemana-mana. Perbandingan bola buliter dengan virus. Bukan perbandingan. Perbandingan bola buliter dengan virus. Jauh berbanding. Jadi virus kemanapun berangkat di bola buliter. Perasaannya datar. Perbandingan. Ya mungkin dibandingkan antara bumi dengan kita, dibandingkan dengan virus dan bola buliter juga lebih kecil. Lebih kecil dari itu perbandingannya. Hanya rasa datar. Nah, saudara-saudara kalian, pada ayat lain, wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Kemudian pada ayat lain, Allahu ja'ala lakumul ardo bisato. Misal yang tadi itu terhampar. Pada ayat surat Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul ardo firosa was samaa'a binaa. Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala lakumul ardo, yang memfungsikan, ja'ala itu memfungsikan, yang memfungsikan bagimu al-ardo firosa, terhampar. Wassama'a binaa, dan langit seperti binaa, bangunan. Pada ayat lain sakfan mahfudo, dan as-sama, atmosfer ini seperti atap yang terpelihara. Karena tadi kan diterangkan pada atmosfer lapisan yang paling atas dilapisi dengan lapisan masobih. Wazayyanna as-samaa'a dunya bimasobiha rujuman lisayatin. Dan Allah perlengkapi ya, as-sama yang paling atas dengan lapisan masobih rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Maksudnya setan jin supaya tidak masuk ke bumi ini. Bingung riwayat. Padahal setan itu ada di WC. Setan ada di mana-mana. Kalau di bumi ini setannya kita, kan manusia. Setan itu jadi dari manusia dan jin. Ya kan? Kalau di bumi banyak setan, bentuknya manusia. Itu ngaji tiris. Setan. Ayat lain coba lihat. Wazayyana as-samaa'a dunya, dan Allah perlengkapi as-sama, atmosfer bumi ini, bimasobiha, dengan lapisan masobih, rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Jadi setan jin itu nggak bisa masuk. Rujuman lisayatin. Apa yang alat untuk mengusirnya? Ionosfer. Ionosfer. Lapisan ionosfer. Ionosfer itu partikel-partikel yang menghasilkan listrik. Terus sekalian, tadi telah membahas tentang waktu proses penciptaan bumi. Kemudian bumi itu asalnya tidak ada atmosfer. Kanata rotkon papataknahuma. Maka diangkatlah atmosfer itu jadi ke atas. Asalnya bersatu jadi ada langit. Terus diangkatkan dalam 2 hari. Dalam 2 hari. 2000 tahun berarti. Dalam 2 hari. Buminya sendiri diciptakan dalam 2 hari.
Dari bumi dengan atmosfer itu udah 4.000 tahun. Sementara Allah menerangkan penciptaan bumi dan langit beserta isinya itu dilaksanakan dalam 6 hari, ya, 6 masa. Fi sittati ayyam. Bumi diciptakan dan langit itu dalam 6 hari. Fi sittati ayyam. Sementara atmosfer diangkat dari bumi, diprosesnya dalam 2 hari. Kemudian Allah ciptakan gaya tarik bumi. Allah ciptakan keseimbangan. Gitu. Wa ja'alna fil ard rawasiya. Jadi saudara-saudara, menurut Al-Quran, jadi bumi pada pertama diciptakan belum ada atmosfernya. Sesudah atmosfernya diangkat karena tarakon, ya, Allah ciptakan keseimbangan. Allah ciptakan juga kemudian Allah letakkan bumi pada porosnya. Selanjutnya Allah ciptakan sesudah ada bumi itu beratmosfer, ciptakan hujan. Jadi sudah ada diciptakan keseimbangan bumi, gaya tarik bumi, kemudian Allah ciptakan sebagai keseimbangan gunung-gunung, lembah-lembah, maka Allah ciptakan hujan. Maka fa'ahya bil ardo ba'da mautiha. Setelah turun hujan, hiduplah bumi yang katanya mati itu. Terciptalah sungai-sungai, terciptalah danau-danau. Entah berapa lama itu proses tercipta sungai, danau. Sungai, danau itu berpusat kepada lembah yang paling dalam, yaitu laut. Yaitu lautan. Allah sebarkan bibit-bibitan dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang-binatang. Termasuk manusia ditumbuhkan. Nah ini kan, nih. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Karena manusia itu bagian dari dabah ditumbuhkan. Dari bumi. Loh, kalau bumi ditumbuhkan dari bumi manusia, ya sebutlah itu sesudah bahan makanan binatang, tumbuhkan manusia. Jelas Adam bukan manusia pertama. Bukan manusia pertama. Saudara sekalian, jadi dalam penciptaan bumi ini, proses penciptaan bumi ini, kita akan melihat betapa luar biasanya Allah telah menciptakan bumi yang banyaknya data terhingga ini hanya dalam 2 hari. Kemudian juga Allah ciptakan langit atau atmosfer untuk setiap bumi yang disebut sebagai bumi berlapis atmosfer. Jadi setiap yang namanya ardun pasti beratmosfer. Kalau kaukab tidak beratmosfer. Kalau planet yang bernama ardun pasti beratmosfer yang namanya as-sama. Bahasa masyarakat langit. Kalau kaukab adalah planet yang tidak beratmosfer. Kaukab itu planet yang tidak beratmosfer. Nah, saudara sekalian, apakah bumi-bumi lain selain bumi ini berpenghuni? Kan begitu. Berpenghuni. Ya tentu kita harus menanyanya kepada Allah yang membuat bumi itu sendiri. Allah menerangkan dalam berbagai ayat Quran
bahwa ternyata bumi-bumi lain pun berpenghuni, berpenduduk. Nah, ini diterangkan dalam beberapa ayat. Nih, surat Rum ayat 26. Surat Rum itu ayat 30. Surat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wa kullun lahu qanitun. Walahu man fis samawati. Dan kepada Allah. Ya. Manusia yang ada di langit-langit itu, di bumi-bumi itu, kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Jadi yang tunduk patuh kepada Allah itu bukan manusia bumi ini saja. Di bumi-bumi lain pun ada manusia. Diterangkan pada ayat lain, di bumi-bumi lain pun diturunkan Rasul. Diutus Rasul dari kalangan mereka. Apakah bentuknya sama manusia di sana dengan di sini? Ya Allah alam. Cuman kalau kata-kata man itu menunjukkan kepada nil akli. Kepada makhluk yang berakal. Apakah persis sama? Kita belum ketemu. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 19. Ini juga menunjukkan ada penghuninya bumi-bumi sana. Walahu man fis samawati wal ard. Waman indahu wala yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Jadi sama. Manusia bumi ini dan bumi-bumi yang lain itu juga tunduk patuh kepada Allah dan mereka pun ada para rasulnya. Nah, kenapa di sini ada walahu man fis samawati? Manusia yang ada di langit. Kenapa tidak disebut bumi? Kan? Walahu man fis samawati wa ard. Seperti seolah-olah manusia di langit dan di bumi seolah-olah terpisah. Ini jangan terjebak. Walahu man fis samawati wal ard. Bumi itu banyaknya sama dengan asamanya itu sendiri. Setiap asama menggenggam bumi. Ya, setiap asama menggenggam bumi. Maka Allah tidak perlu untuk, karena bumi-bumi yang ada di jagat raya ini beratmosfer, ada asamanya, maka Allah tidak harus memanggil kepada buminya, kepada asamanya. Karena di dalam asama itu adalah ada bumi. Di langit sana ada manusia. Maksudnya di buminya yang di dalam itu. Kalau dulu suka ada yang jualan ini dinding gede yang dari bambu dianyam. Bilik gede dinding. Itu kan yang bawa dinding teh di dalam. Dinding kan begitu. Yang bawa dinding di dalam. Tidak dipanggil orangnya. Bilik. Sini itu bilik. Gede. Yang dipanggil itu yang melingkupi manusia di dalam. Datang nyamperkan. Yang keluar manusia. Itu. Jadi karena setiap bumi digenggam oleh langit, oleh asama, Allah tidak harus menyebut langsung ke bumi. Man fis sama. Manusia yang ada di langit, maksudnya di dalam langit itu karena ada, setiap langit ada bumi. Maksudnya manusia yang ada di bumi. Di surat Jin. Di surat Jin juga Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sa'nin. Yas'aluhu man fis samawati. Semua manusia yang ada di langit maupun di bumi itu. Maksudnya bumi-bumi lain. Setiap hari memohon, mengadu kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sa'nin. Semuanya mengadu kepada Allah.
Sehingga Allah sangat sibuk melayani mereka. Sanafrugulakum ayyuhas tsaqalan. Begitu juga jin mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Sama dilayaninya seperti kepada manusia. Karena jin juga punya bumi-bumi tersendiri. Jadi jin itu bukan di sini, di sana punya bumi tersendiri. Maka di dalam surat jin diterangkan oleh Allah. Kalau kalian tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah, aku akan berikan rezeki dalam bentuk air. Jadi jin di sana tuh butuh air. Artinya berkehidupan seperti kita. Nah, jadi di sana di jin juga ada air isi ulang. Nah, saudara-saudara sekalian, proses penciptaan bumi yang diterangkan oleh Al-Quran dan langit seperti apa yang saya terangkan. Tentu ini perlu pendalaman lagi. Karena karena ayat-ayat tentang bumi ini sangat banyak. Lebih dari 400. Sehingga nanti ada bumi pada Ardun pada konteks ini, Ardun pada konteks ini, Ardun yang menciptakan. Nanti tiap-tiap bahasan itu ada Ardun pada konteks ini, Ardun. Banyak cabang ini kan hanya baru penciptaan. Baru penciptaan. Nah, saudara-saudara sekalian, kaitan Ardun dengan asama tidak bisa dipisahkan. Karena Ardun semuanya ada asamanya, atmosfernya. Setiap asama pasti di dalamnya ada Ardun. Ya, sementara sampai di sini aja dulu. Ya, proses penciptaan bumi menurut Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ya, sebagai saja wawasan, referensi untuk pengetahuan tentang bagaimana proses berjalannya atau operasionalnya metode Al-Quran. Billahi taufiq wa hidayah. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.